Di era sekarang, investasi semakin mudah diakses oleh generasi muda. Namun, masih banyak yang tertarik berinvestasi hanya karena ingin mengikuti tren, tergiur keuntungan, atau takut ketinggalan tanpa memahami resiko yang ada, sehingga dapat mengakibatkan seseorang mengambil keputusan yang kurang tepat dan berpotensi mengalami kerugian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. dan salam kebajikan. Karena itulah kami telah membuat poster yang mengangkat tema investasi cerdas, generasi vokasi, membangun generasi muda yang tangguh dan inovatif dalam mengelola keuangan di masa depan. Dengan subtema, membangun investor muda yang kreatif dan tangguh dalam mengelola resiko proyek. Melalui poster yang berjudul Kelola Resiko, Wujudkan Investasi Cerdas. Pasti kalian belum tahu apa itu resiko proyek. Resiko proyek adalah kejadian atau kondisi yang belum pasti dan dapat memengaruhi tujuan proyek, seperti biaya, waktu, ruang lingkup, dan kualitas. Contohnya, harga bahan yang tiba-tiba meningkat sehingga biaya proyek melebihi anggaran. Jadi, risiko adalah sesuatu yang mungkin terjadi dan dapat berdampak pada keberhasilan proyek. Kenapa sih risiko perlu dikelola? Berdasarkan penelitian terhadap 320 manajer proyek, praktik manajemen risiko yang meliputi identifikasi, pemantauan, dan pencegahan risiko terbukti memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap keberhasilan proyek. Selain itu, berdasarkan data dari Project Management Institute atau PMI, sekitar 48% proyek dinilai benar-benar berhasil. 40% berada pada area setengah berhasil, dan 12% mengalami kegagalan. Data tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan proyek juga bergantung pada bagaimana risiko dapat diantisipasi dan dikelola. Terdapat 6 jenis risiko proyek yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah risiko keuangan, yaitu risiko yang berkaitan dengan kenaikan biaya atau kekurangan modal. Yang kedua adalah risiko pasar, yaitu risiko yang dapat terjadi karena perubahan permintaan konsumen maupun perubahan harga. Yang ketiga adalah risiko waktu, yaitu kemungkinan terjadinya keterlambatan dalam penyelesaian proyek. Yang keempat adalah risiko sumber daya manusia atau SDM. Misalnya ketika tenaga kerja yang tersedia kurang atau belum memiliki kompetensi yang sesuai. Yang kelima adalah risiko operasional, seperti kesalahan dalam proses kerja atau masalah yang berkaitan dengan penggunaan teknologi. Dan yang terakhir adalah risiko eksternal, yaitu risiko yang berasal dari luar proyek, seperti bencana alam, perubahan regulasi, maupun kondisi ekonomi. Untuk membantu mengelola risiko, mari kita terapkan langkah IDEA. Yang pertama adalah identifikasi risiko. Kita perlu mencari tahu risiko apa saja yang mungkin terjadi di dalam sebuah proyek. Yang kedua adalah data dan analisis. Setelah risiko ditemukan, kita perlu mengumpulkan informasi dan menganalisis seberapa besar kemungkinan risiko tersebut terjadi, serta seberapa besar dampak terhadap proyek tersebut. Yang ketiga adalah eksekusi strategi. Setelah mengetahui risiko yang ada, kita menentukan tindakan atau strategi untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko maupun dampaknya. Dan yang terakhir adalah amati dan evaluasi. Setelah strategi diterapkan, kita tetap harus memantau dan mengevaluasi hasilnya untuk mengetahui apakah strategi tersebut sudah efektif atau masih perlu diperbaiki. Dengan pengelolaan risiko yang baik, ada beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, mengurangi potensi kerugian yang tidak terduga, karena kita sudah mempersiapkan kemungkinan risiko sejak awal. Yang kedua, melindungi modal investasi, karena kita dapat mempertimbangkan kemungkinan kerugian sebelum mengambil keputusan. Tidak hanya itu, pengelolaan risiko yang baik juga dapat meningkatkan kepercayaan investor dan mitra, karena menunjukkan bahwa proyek dikelola dengan perencanaan yang matang. Kelola resikonya, Wujudkan investasinya. kami dari tim Investopia pamit undur diri dan terima kasih.